Mendapat informasi dari seorang tokoh yang tak ingin disebut namanya yang menerangkan bahwa ada partai yang dikenal oposisi selama 9 tahun melarang anggotanya membawa partainya, maksudnya mengatasnamakan partainya, terlibat dalam advokasi melawan kejahatan korporasi di proyek PIK 2. Ya. Jadi dalil agama dapat dari bimbingan MUI, dalil konstitusi juga dapat, ternyata Nusron Wahid menyatakan gak ada izinnya. Ya. Lo apalagi gitu loh, halangan untuk kita tidak bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Tapi kita kali ini kolaborasi dengan sejumlah YouTuber pejuang. Apa namanya? Rohman Official, Bang Dur, kawan TV One, Mimbatu, SC Channel, apalagi nih? Manusia Merdeka. Saya di ada juga. Ada. Oke, ini tadi pagi apa kemarin saya dapat kiriman artikel yang dari Manusia Antah Barantah, bukan dari yang bersangkutan soalnya ya. Judulnya miris, ada parpol dikenal oposisi 9 tahun tapi tak mau terlibat membela rakyat Banten yang dirampas tanahnya di PIK 2. Penulisnya namanya Ahmad Hozinuddin SH, advokat. Yang ngirim saya bukan dia, orang lain, karena banyak kan teman kita kan. Ada yang di Japri, ada di grup-grupnya, ini beredar juga. Nah, siang ini saya ketemu dengan oknumnya. Oknum advokat aneh ya. Oknum tuh biasanya untuk hal yang jelek-jelek, walaupun saombioan gitu, sak markas besarnya oknum semua. Bung, ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Ahmad Hozinuddin ini termasuk the most dangerous man Indonesia. Jadi kalau kita kategorikan ada beberapa manusia berbahaya di Indonesia, selain Ahmad Hozinuddin tentu saja Muhammad Saididu ya. Dalam konteks PIK 2 ya. Bung, saya bacakan sebentar beberapa paragraf ya. Silakan. Jadi judulnya saya kira sudah mewakili. Saya ingin masuk ke ada paragraf yang sengaja sebagian dia bold, dia cetak tebal ya. Namun penulis merasa kaget, prihatin, sekaligus menyayangkan. Karena penulis mendapat informasi dari seorang tokoh yang tak ingin disebut namanya yang menerangkan bahwa ada partai yang dikenal oposisi selama 9 tahun melarang anggotanya membawa partainya, maksudnya mengatasnamakan partainya, terlibat dalam advokasi melawan kejahatan korporasi di proyek PIK 2. Bukankah ini sebuah ironi? Atau sikap oposisi yang dipertontonkan kepada rakyat selama ini hanya sebuah hipokrisi kemunafikan? Nah, jadi saya menebak-nebak partainya, tapi karena memang belum jadi informasi publik, saya nggak cari penyakit kan. Walaupun dia 4 tahun persis, dia juga nggak mau nyebut namanya partainya. Oke, ini gimana ceritanya artikel ini? Latarnya kan begini ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kan advokasi terhadap PIK 2 itu dilakukan secara personal. Oke, oleh kita sebut saja Bang Saididu, kita tidak bisa menampik lah bahwa advokasi terhadap perampasan tanah di PIK 2 itu yang pertama hari bersuara lantang maksudnya ya. Dan kemudian terekspos menjadi viral itu Bang Saididu. Walaupun sebelum itu sebenarnya banyak juga yang gerakan-gerakan advokasi sebelumnya. Lama-lama ini kemudian teramplifikasi dengan berhimpunnya sejumlah tokoh-tokoh dalam advokasi itu dengan berbagai nama kelompok dan grup ya, berbagai nama kelompok, grup, latar belakang dan macam-macam. Dan akhirnya saya cukup lega ketika akhirnya partai yang nggak punya sejarah menjadi oposisi, saya bisa katakan demikian, yakni Partai Golkar. Kemarin ya ada siapa namanya? Ada dua lah ya, pokoknya yang satu anggota DPR RI, bahkan satunya anggota DPRD Provinsi Banten itu ikut orasi di mobil komando menyatakan menolak PIK 2. Ini kan sebuah perkembangan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba semalam saya mendapatkan telepon dari seorang tokoh yang tidak saya sebutkan namanya. Itu bagian dari cara saya ya menjaga hubungan agar tetap baik gitu ya. Dan itu informasi yang tentu dipercayakan hanya kepada saya gitu. Kecuali tokoh tadi kemudian mengkomunikasikan secara publik, baru saya akan buka juga. Ini bagian dari cara kita menjaga amanah ya. Dalam istilah jurnalistik
di Undang-Undang Pers ya, nomor 49, tahun 98 maksud saya, itu ada namanya hak tolak. Hak tolak itu wartawan berhak tidak menyebutkan nama narasumber jika narasumber tidak berkenan. Dan itu dengan segala risikonya, termasuk di pengadilan akan kembali ke si wartawan. Oke, monggo silakan. Kalau saya latarnya satu menjaga amanah, yang Iya. kedua kalau ada informasi penting lainnya dia bisa mempercayakan itu kepada saya. Betul sekali. Kalau kita ngember kan, gimana ini? Betul banget. Betul. Tapi beliau meminta saya harus menulis itu dengan sebuah clue yang terlepas tidak disebutkan, publik akan paham. Paham. Ya. Apa clue-nya? Oke. Ya 9 tahun berkuasa, menjadi oposisi begitu. Ya 9 tahun menjadi oposisi. Nah, ada tokoh petingginya, walaupun bukan ketua umum, tapi jabatannya tinggi, Maksudnya walaupun bukan setara ketua umum ya. bukan ketua umum dari partai itu. Istilahnya maksud bukan ketua umum soalnya di situ. Iya, bukan. Oke, lanjut. Tapi punya pengaruh besar. Justru menyampaikan ya jangan bawa-bawa partai kami. Nah, Sebenarnya silahkan lakukan advokasi mungkin secara pribadi, tapi jangan membawa narasi partai. Saya bingung pada beberapa pertimbangannya, kebingungan saya itu. Yang pertama, bukankah baik kalau membawa nama partai? harusnya. Sebagaimana Golkar kan itu kan bukan hanya dipublikasi oleh Tempo informasi anggota DPR dari Golkar ikut mengkritik Big 2, juga di websitenya Golkar sendiri. Artinya Golkar kan ingin kiprah kadernya diketahui publik, sehingga Golkar yang dengan tagline suara Golkar suara rakyat itu benar-benar dipahami publik. Memang suara rakyat hari ini menentang Big 2, Golkar juga bersuara. Nah, partai ini kan harusnya justru bersyukur kalau publik mengetahui ternyata partai tersebut juga diketahui ikut berjuang bersama rakyat untuk menentang kezaliman Big 2. Saya jadi bertanya-tanya, kalau nggak mau kan bisa ada sebab lain gitu. Sebelum jauh, saya tidak bermaksud meragukan akurasi, kredibilitas informasinya, ya. Apalagi tokohnya bukan senior, sangat senior, sangat senior. Tapi ini kan barang panas nih, barang berbahaya. Mohon maaf kalau saya tanya akurasinya sampai berapa persen nih? Bahwa itu benar. 100%. Wow, 100%. Karena begini Bang, kalau dalam Enggak, sebentar. Jadi waktu sang tokoh sangat sendiri untuk menginformasikan ke Anda, tentu sang tokoh menyebut orang partai namanya si Anu. nama jelas, nama partainya juga jelas. Oke. Kenapa saya percaya? Karena kan kalau kita sebelum bicara informasi kan sumber informasi, otoritas dari sumber informasi. Oh ya, betul. Setuju. Otoritasnya itu saya, Otoratif. saya kredibilitasnya saya akui. Gitu. Lanjut. Dan memang sikap partai ini selama ini memang tidak bicara, sejalan kan berarti dengan informasi itu. Ya. Dan memang bukan hanya partai ya, kalau partai kan resmi, politisi dari partai ini pun tidak bicara. Padahal kalau bicara tentang kampanye kan keras sekali ya bicara. Dulu oposisi juga begitu, keras sekali mengkritisi. Ini partai Senayan ya berarti ya? Partai Senayan, iya DPR. Yang di Senayan, maksudnya Iya. ada beberapa partai nggak punya wakil di Senayan. Iya, dia punya wakil di Senayan. Oke. 9 tahun beroposisi. Oh, ngeri sekali. Makanya kan agak aneh. Golkar saja yang sejarahnya selalu bersama kekuasaan aja bersuara begitu loh. Kok ini oposisi? Kan kemudian kita muncul praduga. Ada dua kemungkinan kan. Satu, apakah dikendalikan oleh aduan, dapat duit begitu, atau dia menjaga posisi kekuasaannya. Sebentar, saya menduga-duga partai ini maksudnya partai X. Tapi setahu saya di kabinet Prabowo dia nggak punya wakil, nggak punya menteri. Kekuasaan apa yang mau dijagain sama dia? Nah, kekuasaan itu bisa Kalau itu yang dimaksud ya, maksudnya. Ya, bisa di eksekutif, bisa di legislatif, bisa di posisi-posisi lain. Kan kadang-kadang orang yang sedang lapar Bang, dapat nasi bungkus aja dia jagain bener gitu loh. Ya namanya juga orang lapar ya, nasi bungkus pun dijagain bener gitu loh. Jadi dia khawatir nasi bungkus yang tinggal jatah sisa itu juga kehilangan gitu loh. Ini kalau ada wartawan cetak besok muncul berita online-nya. Wazinuddin menyebut partai ini jagain nasi bungkus sisa. Oke, lanjut. Ya gitu. Karena kalau kita kaitkan dengan visi misi partai, kemudian slogan partai, nggak nyambung sama sekali gitu ya, nggak nyambung sekali. Lalu saya juga berpikir lebih jauh, apakah ini juga terjadi pada fenomena partai-partai yang lainnya? Gitu. Kalau partai-partai yang lainnya, ya mungkin saja karena tadi mereka bukan dapat tulang atau bukan nasi bungkus, memang dapat daging. Dapat daging ya. Ya posisinya memang kursinya empuk begitu. Iya.
Tunggu sebentar, Ya. sebentar. Ini kita masih karena kita nggak bisa nyebut nama partai, jadi selalu berandai-andai ya. Walaupun di kepala kita ada, mungkin di kepala teman-teman penonton YouTube kita pasti ada juga. Di sini saya udah aja tempat saya udah ada nyebutnya mah. Oh. Ini kan siaran langsung live nih Iya. sudah ada, tapi nggak perlu saya baca ini. Ini Iya. dong dia bilang gitu ya. Iya. Nah, kalau partai yang di kepala saya itu benar, ini kan basis Islam, kan? Padahal MUI sendiri sudah bikin dalam mukernasnya, Musyawarah Kerja Nasional, ada 12 poin rekomendasi. Nomor 11-nya adalah merekomendasikan kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, untuk menghentikan PSN PIK 2 karena banyak mudaratnya. Mudarat ya. MUI loh. Iya. Itu kan ormas yang berdiri atas undang-undang secara Betul. khusus ya, Betul. dan diakui sebagai perwakilan umat kita, umat Islam. Kedua, tokoh-tokoh Banten misalnya Kiai Mbai yang disebut sebagai kepala orang tuanya Kiai Banten, selain tentu saja Kiai Maruf Amin, itu juga sudah mengeluarkan penolakan. Belum lagi tayangan saya di kita ini kan bertubi-tubi tuh Betul. kezaliman PIK 2 kepada rakyat. Iya. Masa semua itu nggak menggerakkan hati para tokohnya gitu loh? Iya. Coba kira-kira apa yang terjadi? Kalau dalam tulisan saya itu kan ada kemungkinan ya untuk jagain posisi di kekuasaan atau memang dapat duit begitulah ya. Hanya dua itu. Kalau motif yang lain sulit untuk bisa diyakini kausalitas yang menjadi sebab tidak boleh terlibat begitu. Walau ada kemungkinan juga untuk menjaga agar tidak kena kriminalisasi. Karena kan orang-orang di partai itu kan semua banyak kasus. Ngutik-ngutik perkaranya Aguan, nah dia dikasusin. Nah ini Aguan ini kan nggak bisa ngasusi kita nggak punya kasus. Coba kalau politisi yang punya kasus nggak berani gitu. Nah itu yang saya kira menjadikan posisi partai itu sekarang dalam tanda petik ya cari aman. Cari aman. Nah ini yang kemudian saya berpikirnya kepada kita masyarakat, ya memang hari ini kalau kita tidak berjuang tidak bisa kita sandarkan perjuangan kita dengan dukungan partai. Ada atau tidak ada partai kita berjuang saja. Justru kita tidak tunjukkan kepada partai-partai itu bahwa ya perjuangan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tak harus dengan partai, bahkan menjadi beban umat kalau ada partai yang fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi ada taujih dari MUI sudah tegas bahwa taujihnya salah satunya di poin 11 merekomendasikan pembatalan status PSN PIK 2 dengan alasan pertama itu mengandung mudarat, yang kedua bertentangan dengan undang-undang, kan udah jelas tuh alasannya. Tapi kenapa masih bungkam gitu, masih diam? Kan tidak mungkin ya ada pendiaman itu kecuali ada sebab yang menyebabkan dia diam. Kalau kita bicara politis ya, bicara citra, justru ini kesempatan mencitrakan partainya bahwa sekarang ini pro umat. Apalagi, bahkan ada sandarannya bukan fatwa ya, taujiah dari MUI kan udah jelas selesai. Jadi dalil agama dapat dari bimbingan MUI, dalil konstitusi juga dapat, ternyata Nusron Wahid menyatakan nggak ada izinnya. Lo apalagi gitu loh, halangan untuk kita tidak bersuara gitu. Oke, Bung Ahmad, yang kita selalu obrolan saya ini selalu basisnya menduga-duga ya, karena si Partai X belum kita bisa sebut nama kan. Belum. Jadi duga-duga kalau iya. Jadi dugaan saya dengan segala macam tadi yang udah dicelentrekkan itu Pak. Celentrekkan. Segala macam alasan yang tidak masuk akal ya untuk dia bersikap seperti itu. Ini kan dugaannya akhirnya ya mau nggak mau mengerucut pada sosok Aguan. Kalau saya percaya mungkin bisa keliru. Mengerucut pada sosok Aguan, apakah tokoh ini, manusia ini begitu besar pengaruhnya, jasanya kepada Partai X ini gitu loh. Karena kalau kita lihat ya, kita kan banyak kuping juga kan dari lingkaran kekuasaan, orang dalam segala macam, atau nggak usah yang bisik-bisik lah, yang jelas-jelas nyata di media. Nusron Wahid untuk kesekian kalinya bicara seperti itu. Seorang menteri kan apalagi ini masalah sensitif, nggak mungkin berani kata Jawa asal jeplak kalau tidak ada datanya ya. Tidak ada perintah dari komandannya, bosnya itu presiden. Apalagi bisik-bisik orang dalam kan kita mendengar bahwa Prabowo itu sikapnya sudah jelas, cuma tinggal tunggu eksekusinya aja. Bahwa dia tidak mengendaki ya bagaimana dia ditemui begini akan mengalahkan begini. Nah, oke, sekarang pertanyaan saya adalah ini partai, kalau yang Partai X yang dimaksud, ini kan kemarin dapat hukuman dari rakyat. Ditinggalkan, kalah semua semua. Bahkan di basis dia paling top selama berbelas tahun. Selalu punya jatah wali kota, tewas juga. Di Jakarta yang kemarin sebelumnya menang, tewas juga. Nah, dalam konteks recovery tadi momentum, maksud saya para tokoh ini kan punya jam terbang
kawakan. Masa Betul. nggak bisa membaca seperti ini? Masa justru membawa partai semakin tenggelam ke dalam lumpur ini? Gimana penjelasannya ini? Yang pertama ya, kalau kita kaitkan dengan sosok Aguan gitu. Terus apakah partai-partai ini kecipratan ya, duit sehingga tidak berani ikut kritis terhadap persoalan ini gitu. Saya berangkat dari realitas bahwa oligarki itu kalau investasi politik naruh telur itu nggak cuma di satu keranjang. Ya, betul, betul. Semua keranjang pasti dia taruh. Oke. Nah, saya meyakini ada telur juga yang ditaruh di situ. Walaupun tidak semua ikut menetaskan telur itu, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang kebagian tetasan telur itu gitu. Sehingga khawatir juga kalau itu nanti terbongkar gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini memang partai itu kan kalau dia nggak dapat benefit elektabilitas, Ya. dia akan kejar benefit otoritas, kue kekuasaan. Jadi partai itu kan bergerak dua. Kalau dia kekuasaan nggak dapat, dia minta elektabilitasnya itu apa? Dengan mendukung rakyat, amplifikasi. Tapi kalau dukung rakyat udah dapat untuk dapat kekuasaan, dia fokus ke kekuasaan. Dia kayak PDIP lah. Hari ini dia fokusnya cari elektabilitas, karena nggak dapat posisi di otoritas. Gitu. Selalu begitu, yang kalah jadi oposisi. Tapi aneh juga, sudahlah kalah nggak beroposisi pula. Ini nggak tahu saya alasannya apa. Justru kan ribuan, mungkin mereka hanya akan mengambil langkah ini nantilah dekat-dekat pemilu. Saat ini dia sedang ya menjadikan posisi diamnya ini untuk tetap siapa tahu selain nasi bungkus ada tambahan lah, entah kue kecil-kecilan. Kan kalau cuma nasi bungkus kayaknya kurang. Tapi kalau ini kenceng kan ya udah bagian lu nasi bungkus aja. Mungkin sedang mencari tambahan nasi bungkus yang lain. Udah gini nasi bungkus sama rendang, rendangnya langkuas. Lengkuas pula. Tambah langkuas. Iya. Jadi ini memang fenomena yang saya kira tidak bisa kita individualisasi ke partai tertentu ya. Oke. Secara umum nyaris sama. Iya. Walau kalau bicara tentang logika hari ini kalau tidak dapat kursi, tidak dapat posisi di otoritas, Iya. ya harusnya seluruh energi partai digunakan untuk Elektabilitas. iya meningkatkan elektabilitas. Karena nanti untuk mengkapitalisasi ke suara menjelang pemilu sudah enteng karena track recordnya terbaca. Lah kalau mau datang hanya setelah pemilu orang juga elah lu kemarin kemana aja gitu loh. Cuman Bung gini Bung, ini kan kita bandingkan dengan secara dua kutub ekstrim nih. Ya. Satu kutub yang 9 tahun oposisi keras, Betul. ya. Satu kutub yang selalu bersama kekuasaan yaitu Ya, Golkar. Golkar, ya. Ya. Dalam konteks Golkar ini mungkin mereka punya jam terbang lebih panjang, lebih matang. Walaupun selalu nempel kekuasaan, kayaknya dia melihat ini momentum. Ya. Dia punya otoritas sudah punya. Heeh. Bahkan termasuk paling banyak ada menteri ini, menteri Menko bahkan. Iya, iya. Tapi dia mau cari elektabilitas di titik ini gitu loh. Iya. Ini itu kemenangan besar nih sebetulnya nih. Nah, saya harus akui Golkar itu ya pemain kawakan lah. Dia dapat kue, dia juga dapat dukungan. Ah. Dan memang dia bisa menentukan otoritas mana yang bicara untuk dapat kue dan kemudian sisi mana yang bicara untuk menyuarakan suara Golkar, suara rakyat tadi sehingga elektabilitasnya terjaga atau bahkan meningkat begitu. Hanya memang kalau sudah bicara tentang sesuatu yang sudah cetawelo, bahkan otoritas pun bisa diabaikan. Kenapa? Ini kaitannya dengan eksistensi partai. Iya. PIK 2 ini sudah cetawelo loh. Iya. Menurut saya bukan hanya Golkar, partai lainnya pun kalau nggak bersuara. Karena begini, hari ini di era sosmed tidak bisa kemudian kalau nggak membela PIK 2 suara kita paling hanya merosot di wilayah Banten. Enggak, ini era sosmed. Contoh loh kemarin pilkada kemarin. Iya. Dihukumnya partai yang sebelumnya mendukung calon tertentu kemudian berbalik tidak menjadi pengusung calon tertentu kan ke seluruh pilkada lainnya kan Bahkan di dihukumnya. basis yang paling top. Dihukumnya kan di seluruh kan. Iya. Ini era sosmed gitu loh. Iya. Saya tidak tahu lah, saya tidak mau memasuki lebih jauh, cuman saya hanya mau mengajak kita untuk melihat realitas partai seperti itu sehingga tak perlulah kita terlalu berharap tinggi dengan partai. Oke. Sekaligus ya hari ini kita dorong partai harus bersuara gitu. Kalau memang mereka bicara untuk rakyat, terlepas bicara untuk rakyat pun Ya, pamrihnya benefit elektabilitas tadi. pastilah. Oke, sebagai penutup gini. Saya garis bawahi kalimat terakhir tadi, tak perlulah terlalu berharap pada partai. Oke. Dalam konteks PIK 2, Bung Ahmad punya saran usul kepada kita rakyat pada umumnya dalam konteks PIK 2 khususnya dan perpolitikan nasional. Apa dari fenomena seperti ini apa yang harus kita lakukan? Baik, kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, terima atau tidak terima, kita harus menyadari bahwa kita hari ini yatim piatu.
Iya. Kita hidup sendiri, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada yang ngurusi kita. Jangankan partai, negara pun mengabaikan kepentingan Iya. kita. Sehingga kalau kita ingin ya mengubah kehidupan kita, ya kita yang harus bangkit dan berjuang menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di tengah-tengah kita. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, memang kita harus melakukan konsolidasi sesama elemen rakyat untuk mendapatkan hak kita walaupun harus dengan memaksa. Harusnya kan hak kita itu cukup kita sampaikan, kewajiban penguasa memberikan. Ya. Hari ini kita harus berjuang untuk mendapatkan hak kita walaupun harus dengan memaksa. Paksaan itu adalah ya dengan bersuara. Jadi jangan anggap sepele bersuara. Karena suara inilah yang akan mempengaruhi keputusan politik dari para pemangku kebijakan. Yang ketiga, karena kita yatim, tidak punya pembela, maka jadilah kita pembela itu sendiri. Makanya saya sarankan yang bisa YouTube ya buka YouTube, bikin TikTok, bikin video sendiri di PIK 2 ini. Atau yang menjadi minimal korban men-share. men-share diskusi-diskusi seperti ini agar jangkauannya semakin Di-share, luas. ya. Ini Like, share, komen begitu ya. Ya. Nah, juga bikin video tentang fakta-fakta di PIK. Kenapa? Ya, al-batil itu tidak akan hilang sebelum didatangkan al-haq. Begitu al-haq didatangkan, al-batil itu pasti akan pergi. Saya membuat analogi begini. Ya, hari ini kan PSN PIK 2 itu sedang menyewa salon politik untuk Namanya? menghiasi wajahnya yang sudah rusak gitu. Itu media, sosmed, bazar dan sebagainya, itu yang menjadi salon. Iya. Kita tidak perlu membuat salon lagi, tidak cukup datangkan hujan fakta. Maka bedak-bedak yang digunakan untuk ya itu luntur kena hujan fakta. Mereka bicara, "Oh, ini sesuai dengan kepentingan desa, abdesi bla bla bla." Cukup aja. Nah, kami digusur. Nah, itu fakta dari korban. Udah hilang semua itu bedak-bedak cerita tentang Luntur semua ya? iya, hilang begitu. Dan terakhir, saya ingin menyatakan sederhana. Jangan pernah takut kalau orang jahat saja berani melakukan kejahatan secara terang-terangan. Kenapa kita orang yang benar, orang yang baik, kok malah takut dengan kebaikan dan kebenaran kita? Mantap. Justru kita harus lebih berani daripada orang-orang yang jahat. Gitu loh. Mantap. Ini kan soal nyali aja gitu. Nah, kebenaran sudah. Keyakinan bahwa kebenaran itu akan dapat dari pahala Allah juga sudah. Ya. Kalau bicara kematian, nggak berjuang juga mati. Oke, good. Berarti kan tinggal nyali. Lah kalau Anda menarik nyali Anda untuk memberikan hak Anda kepada orang yang zalim, ya sudah, jangan mengeluh lagi kepada masyarakat. Terima kezaliman itu. Tapi kan nggak ada orang di dunia ini yang mau menerima kezaliman. Nggak ada. Secara naluriah, secara fitrah, semua orang yang terzalimi pasti tidak terima dan pasti ingin mengambil apa yang menjadi hak. Begitu. Oke, saya kira clear ya pesan-pesannya. Kalau orang sibuk make bedak-bedak pencitraan, hujani dengan fakta-fakta, maka bedak-bedak pencitraan dia akan luntur dengan sendirinya. Top, keren ya. Teman-teman sekalian, makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti tadi saya ulang lagi, mohon berkenan menyebarkan ya. Dari mana-mana nih, channelnya banyak, bantu sebarkan ke grup-grup WA, ke akun-akun media sosial, kemana aja supaya lebih banyak orang menonton, melihat, mendengar ya. Dan buat teman-teman yang belum menjadi subscriber, jadilah subscriber buat Paman, Bang Dul, segala macam ini, termasuk Bani Channel. Jadilah subscriber, jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan update informasi. Makasih banyak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.